Selamat pagi, berjumpa lagi dengan saya Maskur Hasim dalam Matematika Indonesia. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas bersama-sama mengenai tentang persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat ini pada tahun 2022 ini diajarkan di SMP atau MTS kelas 9 semester ganjil. Persamaan kuadrat sendiri ialah bentuk persamaan yang mengandung satu jenis variabel dan derajat tertinggi variabel tersebut adalah 2. Persamaan kuadrat adalah persamaan yang hanya memiliki satu variabel dan derajat tertinggi variabel tersebut adalah 2. Maksudnya persamaan yang hanya memiliki satu variabel, maksudnya ketika variabel itu berupa huruf, ketika variabelnya A ya A semua, ketika X ya X semua, ketika Y ya Y semua, atau yang lainnya juga semua, itu hanya satu saja dalam satu persamaan. Lah, derajat tertinggi maksudnya pangkat dari variabel tersebut maksimal adalah 2, tidak boleh lebih dari itu. Itu dinamakan persamaan kuadrat. Bentuk umum persamaan kuadrat ialah AX kuadrat ditambah BX ditambah ditambah C sama dengan 0. AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Dengan A sama dengan koefisien X kuadrat, B sama dengan koefisien X, terus untuk C sama dengan konstanta. Nah, untuk koefisien X kuadrat nanti berupa angka, berarti misal kok 2X kuadrat ditambah 3X ditambah, kalau C ini angka saja, misalnya 5, 6, negatif 5, negatif 7, dan lain sebagainya. Berarti penjelasan singkat mengenai persamaan kuadrat ialah persamaan yang hanya memiliki satu variabel dan derajat tertinggi variabel tersebut adalah 2. Contoh, misal seperti ini saya contohkan. Contoh ya. Ketika ada ini contohnya. Contoh. Misal ada X ditambah Y sama dengan 4. Lah, ini bukan persamaan kuadrat. Ini bukan persamaan kuadrat. Kenapa bukan? Karena ada X dan ada Y. Padahal yang kita butuhkan adalah X saja atau Y saja. Ini variabelnya kan berupa 2, berarti ini bukan persamaan kuadrat. Nah, kalau bentuk seperti ini dinamakan persamaan linear. Persamaan linear.
ada contoh lagi, misal X kuadrat ditambah 2XY ditambah 16Y kuadrat sama dengan 0. Lah, bentuk seperti ini juga bukan persamaan kuadrat, bukan persamaan kuadrat. Sama alasannya, karena ada X, XY, Y. Malah ini variabelnya ada X, ada Y juga. Sama, bukan persamaan kuadrat karena memiliki dua variabel. Padahal yang kita butuhkan adalah cuma satu variabel untuk persamaan kuadrat. Nah, kalau contoh yang ketiga ini bisa dinamakan persamaan kuadrat. Saya contohkan misal Y kuadrat ditambah 3Y ditambah 5 sama dengan 0. Nah, ini kan derajat tertingginya, ini pangkat 2 ya. Pangkat 2. Terus Y. Nah, dan ini konstantanya. Ini dinamakan persamaan kuadrat. Kalau ini ketiga, ini persamaan kuadrat. Ya kan? Sudah bisa membedakan kalau ada X dan Y, ini bukan persamaan kuadrat. Karena apa? Karena variabelnya 2. Ini juga variabelnya juga 2. Ada X, XY, Y kuadrat. Kalau yang ini 1, Y kuadrat, 3Y plus 5 sama dengan 0. Ini pangkatnya pangkat 2. Sudah sementara itu. Lanjut. Kita ke pembahasan selanjutnya. Ada beberapa contoh, misal seperti ini. Contoh yang tadi. Nah, Y kuadrat ditambah 3Y ditambah 5 sama dengan 0. Nah, kita butuh menentukan mana koefisien X, mana yang koefisien X kuadrat, dan mana yang konstanta. A ini dinamakan koefisien X. Koefisien X kuadrat berarti sama dengan mana? Oh, ini berapa terusan? Kalau sama dengan Y kuadrat, ini memiliki arti 1 Y kuadrat. Berarti koefisien X kuadrat sama dengan 1. Terus B ini adalah koefisien X. Nah, mana? Oh, ini. Berarti koefisien X-nya sama dengan 3. Sedangkan C adalah konstanta. Maka konstantanya adalah ini, sama dengan 5. Misal kalau ada contoh lagi seperti ini. Ada sebuah persamaan X kuadrat dikurangi 10X ditambah 24. X kuadrat dikurangi 10X ditambah 24 sama dengan 0. Maka ini A-nya atau koefisien X-nya sama dengan 1. B atau koefisien Y sama dengan negatif 10 ya, negatif 10 ya. Bukan 10 tapi negatif 10. Terus C konstantanya adalah 24. Nah, ini itu dari rumus yang tadi loh. Rumus yang tadi A X kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Ini bentuk umum persamaan kuadrat. Terus selanjutnya pada persamaan kuadrat. Nah, di sini kan ada ruas kiri sama dengan ruas kanan. Nah, AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0, iya kan?
Nah, tujuan dari persamaan kuadrat nanti kita disuruh untuk mencari nilai X 1 dan 2, atau dinamakan mencari nilai akar persamaan kuadrat, mencari nilai akar persamaan kuadrat. Maksudnya apa? Berarti ketika X1 atau 2 ini kita masukkan di sini di ruas kiri, maka hasilnya nanti sama dengan 0. Berarti berapa dimasukkan ke sini, nanti hasilnya sama dengan 0. Nah, untuk mencari akar persamaan kuadrat ada 3 cara. Yang pertama dengan memfaktorkan. Yang kedua melengkapkan kuadrat sempurna. Yang ketiga dengan rumus ABC. Berarti ada memfaktorkan, ada melengkapkan kuadrat sempurna, ada rumus ABC. Nah, untuk kesempatan kali ini mari kita membahas sedikit tentang mencari akar persamaan kuadrat dengan cara memfaktorkan. Dengan cara memfaktorkan ya. Yang pertama, misal seperti ini. Langsung kita ke contoh soal. Misal ada contoh X kuadrat dikurangi 10X ditambah 9 sama dengan 0. Sebelum itu kita cari dulu sampingnya, ditulis. Berarti A-nya sama dengan 1, B-nya sama dengan negatif 10, C-nya sama dengan 9. Nah, untuk cara memfaktorkan itu seperti ini. Diingat ya. Carilah. Kita suruh mencari 2 bilangan, jika dikalikan hasilnya sama dengan C. Nah, jika dikalikan hasilnya sama dengan C, ya. Terus koma, jika dijumlahkan sama dengan B. Berarti jika dikalikan hasilnya sama dengan C, sama dengan 9 misalnya, dan dijumlahkan hasilnya sama dengan negatif 10. Kira-kira berapa ya? Oh gitu ya. Kita coba dulu cari 9. Misal gini. Cari 2 bilangan jika dikalikan sama dengan 9. 9 berarti ada 1 dikali 9 sama dengan 9. Atau negatif 1 kali negatif 9 ya. Negatif 1 kali negatif 9 sama dengan 9. Iya kan? Kalau 1 kali negatif 9 nggak bisa. Berarti hanya ada 2 ini. Nah, atau 3 kali 3 sama dengan 9. Atau negatif 3 dikalikan negatif 3 sama dengan 9. Oh, kalau dikalikan ini sama dengan semua. Tapi kalau dijumlahkan, kalau ini dijumlah hasilnya sama dengan
1 tambah 9 sama dengan 10. Kalau yang ini dijumlah, negatif 1 ditambah negatif 9 sama dengan negatif 10. Kalau ini dijumlah, 3 ditambah 3 sama dengan 6. Kalau yang ini negatif 3 ditambah negatif 3 sama dengan berapa? Negatif 3 tambah negatif 3 sama dengan negatif 6. Berarti yang paling cocok adalah yang nomor 2. Ini yang cocok. Ini yang cocok. Nah, ini ya. Yang cocok. Kalau sudah seperti itu, kita tulis lagi. Tulis lagi. Tadi kan ketemunya sama dengan negatif 1 dan negatif 9. Kita tulis ulang. X kuadrat dikurangi 10x ditambah 9 sama dengan 0. Memfaktorkan itu seperti ini. Buka kurung, tutup kurung, buka kurung, tutup kurung sama dengan 0. Yang pertama ini X, ini X. Nah, terus yang ini negatif 9, yang ini negatif 1. Dibolak-balik boleh ini. Oh, gitu. Sudah ya? Nah, kalau sudah seperti ini, nanti ditaruh bawahnya langsung seperti ini. Negatif X min 9 sama dengan 0, atau X dikurangi 1 sama dengan 0. Lanjutnya, X sama dengan 0, ini dipindah, plus 9, atau V besar ini atau sama dengan X sama dengan 0 ditambah 1. Berarti X sama dengan 9 atau X sama dengan 1. Berarti himpunan penyelesaiannya HP sama dengan, kita urutkan dari yang kecil di 1,9 gitu. Berarti akar-akarnya itu adalah X1, X1,2 berarti sama dengan 1,9. Ada yang 1, ada yang 9. Kalau tidak percaya, kita coba masukkan. Nah, ini kan jawabannya. Sekarang kita coba pembuktian. Misal 1, X kuadrat dikurangi 10x ditambah 9 sama dengan 0. Ini pembuktian ya. Berarti 1, misal ini kita gunakan 1. Berarti 1 kuadrat dikurangi 10 dikali 1 ditambah 9 sama dengan 0. 1 kuadrat sama dengan 1. 10 dikali 1 berarti negatif 10 ditambah 9. Ini sama dengan negatif 9 ditambah 9 sama dengan 0, sama dengan 0. Ini 0 sama dengan 0. Terbukti kan? Nah, kita coba lagi, misal X nya 9.